Sudah Mas, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahagia sekali kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini menjelang buka puasa. Kita bisa mengisi waktu sore hari ini dengan belajar bersama. Ya, hitung-hitung sebagai ganti dari kajian menjelang buka puasa yang biasanya dilakukan di masjid. Walaupun tidak bisa dilakukan di musholla, di masjid atau yang semisalnya, tapi alhamdulillah kita masih bisa sedikit belajar sambil menunggu waktu berbuka. Kita akan belajar berkaitan dengan kaidah, kaidah-kaidah fikih dan usul fikih yang berkaitan dengan seorang muslim yang bukan mujtahid, seorang muslim yang bukan ahli ijtihad, yaitu berkaitan dengan orang awam. Dan teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan ini adalah pembahasan yang lumayan penting ya, dan sedikit sekali dibahas, tapi ini merupakan suatu yang penting yang harusnya diketahui oleh setiap muslim. Pembahasan berkaitan dengan ilmu usul fikih dan ilmu fikih. Dan mungkin sedikit kita katakan di sini, para ulama mengatakan atau kita akan membahas buku yang berjudul Al-Qawaid Al-Usuliyah wal Fiqhiyah allati yajibu ala ghairil mujtahid ta'allumuha, atau mungkin ya judul yang lainnya dikatakan di sini Al-Qawaid Al-Usuliyah wal Fiqhiyah al-muta'alliqah bil muslim ghairil mujtahid, yaitu kaidah-kaidah usul fikih dan kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan seorang muslim yang bukan mujtahid, atau berkaitan dengan seorang muslim yang awam. Yang mana buku ini ditulis oleh seorang ulama di Saudi Arabia, salah satu anggota dari Hay'ah Kibaril Ulama, anggota ulama besar di negeri Saudi Arabia. Beliau yang mulia Dr. Sa'ad bin Nasir bin Abdul Aziz Asy-Syadzili hafizahullah taala ya. Yang mana di sini beliau di muqaddimah menjelaskan, la syakka anna ilmal usul minal ulum asy-syar'iyyah allati yusabul insanu ala ta'allumiha. Tidak diragukan lagi bahwa ilmu usul fikih itu adalah bagian dari ilmu syar'i, di mana seseorang jika mempelajarinya ya, maka dia akan diberikan ganjaran, diberikan pahala jika dia mempelajarinya untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Berharap ingin bertemu dengan Allah, berharap ini ingin mendapatkan kesempatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, alias mempelajarinya sebagai sebuah ibadah. Dan sejatinya pahala ini tidaklah terbatas bagi orang yang mempelajari ilmu usul fikih ya, dari kalangan mujtahidin. Jadi memang usul fikih itu nanti berkaitan erat dengan pembahasan masalah ijtihad gitu. Jadi orang yang belajar ilmu usul fikih itu nanti mereka akan dipersiapkan menjadi ahlul ijtihad, yaitu orang-orang yang mampu untuk mengeluarkan hukum, orang-orang yang mampu untuk melahirkan hukum atau mengambil kesimpulan hukum dari dalil-dalil yang ada. Jadi ilmu usul fikih itu ilmu alat ya. Jadi kalau kita belajar ilmu fikih, fikih itu adalah hasilnya. Fikih itu adalah hasilnya. Istilahnya orang masak, fikih itu adalah hasil masakannya. Hasil masakannya ini namanya fikih. Adapun bagaimana orang bisa mengeluarkan masakan itu ya, dengan bahan-bahan yang banyak, kemudian bagaimana cara mengolahnya, bagaimana dari bahan-bahan yang banyak itu kemudian bisa mengeluarkan kesimpulan, itu harus belajar yang namanya ilmu usul fikih ya. Secara global ya, ilmu usul fikih itu kata usul itu bentuk plural dari kata aslun.
Al-usul jam'u aslin. Kata usul itu bentuk plural dari asal kata asal. Dan asal itu artinya adalah asas, yaitu pondasi. Asal atau usul itu artinya adalah suatu asas, pondasi. Para ulama mengatakan mayubna alaihi ghairuh. Sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain, yaitu pondasi. Pondasi itu dibangun di atasnya tembok. Orang yang bangun rumah di bawah ada pondasinya. Pondasi dibangun di atasnya tembok, tembok ke atasnya lagi ada gentengnya dan seterusnya. Dasarnya itu namanya asal atau asas. Sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Adapun fikih, ya. Fikih itu secara tinjauan bahasa Arab artinya adalah al-fahmu, yaitu pemahaman. Ya. Fikih artinya pemahaman. Adapun fikih secara pengertian istilah, fikih secara pengertian istilah para ulama adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah, ma'rifatul ahkam syar'iyyatil amaliyah al-muktasabah min adillatiha tafsiliyah. Pengertian fikih itu adalah pengetahuan kita tentang hukum-hukum syar'i yang mana pengetahuan ini diambil dari dalil-dalilnya secara terperinci. Itu pengertian fikih. Itu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah atau al-ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi fikih itu kalau pengertiannya secara menurut ulama adalah satu pengetahuan, satu ilmu yang berkaitan dengan pengetahuan kita tentang hukum-hukum syar'i. Kita tahu ini haram, ini halal, ini mubah, ini mustahab. Pengetahuan kita tentang hukum-hukum syar'i ini yang amaliyah, yang terapan, bukan berkaitan dengan akidah. Yang mana pengetahuan ini muktasab, diambil dari dalil-dalilnya secara terperinci. Itu pengertian fikih. Adapun pengertian ilmu usul fikih, ya, para ulama memberikan beberapa pengertian. Ya, ada yang mengatakan ilmu usul fikih itu ya pembahasan usul fikih itu adalah adillatul fiqhi ijmalan. Ada yang bilang gitu doang. Adillatul fiqhi ijmalan, yaitu dalil-dalil fikih secara global gitu. Ada yang mengartikan usul fikih itu adalah dalil-dalil fikih secara global. Ada yang mengatakan ilmun ya bahasu ilmun ya bahasu an adillatil fiqhil ijmaliyah wa kaifiyatul istifadah minha wa halil muktasib wa halil mustafid. Ada yang mengatakan ilmu usul fikih itu adalah ilmun ya bahasu an adillatil fiqhi al ijmaliyah wa kaifiyah al istifadah minha wa halil mustafid. Ada yang mengatakan ilmu usul fikih itu adalah ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih secara global. Ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih secara global dan bagaimana kita memanfaatkan dalil-dalil fikih global tersebut dan siapa sih orang-orang yang bisa memanfaatkannya. Jadi ilmu usul fikih itu disebutkan dalam kitab Al-Usul min Ilmil Usul oleh Syekh Utsaimin. Jadi ilmu usul fikih itu adalah satu ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih secara global. Ya, bukan terperinci tapi global. Ada dalil-dalil global, membahas tentang dalil-dalil global dan membahas tentang bagaimana kita memanfaatkan dalil-dalil global itu. Dan juga membahas tentang siapa sih orang yang bisa memanfaatkan dalil-dalil global itu. Jadi memang ini adalah ilmu alat, ya, ilmu alat yang harus dipelajari bagi seseorang penuntut ilmu syar'i yang dia pengen nanti naik, ya, kualitas keilmuannya bisa mencapai derajat mujtahid. Mujtahid itu apa? Mujtahid itu orang yang bisa menyimpulkan, ya, menyimpulkan hukum dengan sendirinya. Dia baca Quran, dia baca hadis, ya, kemudian dia perhatikan dengan baik, dia tinjau, kemudian sampai akhirnya mengerti kesimpulan hukum dari suatu dalil. Itu namanya mujtahid. Adapun orang yang tidak bisa seperti itu namanya muqallid, ya, orang awam. Orang awam, ya, seperti, ya, kebanyakan manusia, ya, yang belum bisa menyimpulkan hukum sendiri, itu namanya orang awam, muqallid. Dia hanya ikut pendapat agama, ngikut dengan seorang ulama, mujtahid. Orang yang bisa menyimpulkan hukum maka dia mujtahid. Siapa para ulama? Banyak, ya.
Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Malik, Ahmad, ya, dan yang setelahnya Sufyan Ats-Tsauri misalnya, setelahnya misalnya Imam Nawawi, Ibnu Abil Izz Hafid, dan seterusnya sampai ulama-ulama kontemporer, ya, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahullah taala, dan yang lainnya. Mereka adalah para ulama, bisa membaca dalil kemudian menyimpulkan hukum dari dalil itu. Akhirnya kesimpulannya hukumnya ini haram misalnya, mubah misalnya, mustahab misalnya. Itu orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang sudah mencapai derajat, ya, mujtahid. Nah, pada kesempatan kali ini dikatakan oleh penulis di sini, Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzili mengatakan, ya, qad ishtahara inda katsirin minal ulama anna ilmal usul min furudul kifayah. Telah masyhur di kalangan para ulama bahwa mempelajari ilmu usul fikih, yaitu ilmu usul fikih yang dengannya seseorang nanti mencapai derajat ijtihad, mujtahid, itu merupakan ilmu yang hukumnya dipelajarinya adalah fardu kifayah, yaitu wajib atas setiap kelompok, wajib atas sekelompok golongan orang. Yajibu ala majmu'il ummah an yakhruja fiha man yata'allam hadzal ilm liyakuna fil ummah mujtahidun yastakhrijuna al-ahkam asy-syar'iyyah minal adillah liyasiran nas ala fatawahum. Yaitu diwajibkan dari sekelompok orang atau sekelompok kaum harus ada sebagian yang belajar ilmu usul fikih ini, agar nanti ada yang keluar dari mereka orang-orang yang sudah mencapai derajat ijtihad. Ketika muncul orang-orang yang mencapai derajat ijtihad, kemudian mereka mengeluarkan fatwa, sehingga dengan fatwa agama tadi orang-orang awam, ya, mereka bisa beragama dengan baik. Ketika ada masalah dalam perkara agama yang mereka tidak paham jalan keluarnya, maka mereka bertanya. Mereka bertanya dengan orang-orang yang sudah paham ilmu agama tadi, ya. Makanya ketika Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, Allah mengatakan bertanyalah kalian kepada ahlu dzikri, yaitu para ulama, jika kalian tidak mengetahuinya. Kita diwajibkan untuk bertanya kepada ulama jika kita tidak tahu. Maka perintah Allah memerintahkan kita untuk bertanya kepada ulama ketika kita menghadapi permasalahan yang kita tidak tahu ilmu agamanya, maka pun kita juga wajib menelurkan atau mewujudkan agar ulama itu ada, ya. Ketika kita dituntut untuk bertanya pada ulama, kalau ulamanya nggak ada gimana? Berarti hukumnya wajib untuk menelurkan ulama. Tata cara untuk menelurkan ulama ini, mereka harus belajar yang namanya ilmu usul fikih. Dan kalau kita perhatikan jamaah sekalian, di sini Syekh Asy-Syadzili mengatakan, ya, ketika seseorang melihat dengan detail tentang pembahasan ilmu usul fikih, ternyata tidak semua pembahasan, ya, membahas hanya orang yang ingin mencapai derajat ijtihad, tapi juga membahas tentang kaidah-kaidah yang berkaitan dengan orang awam, yaitu kita. Orang-orang awam yang belum punya kemampuan untuk menelurkan hukum, bisanya cuma ngekor kepada ulama, bisanya cuma ngikut pendapat ulama. Ternyata itu ada kaidah-kaidahnya. Ada kaidah-kaidah yang harus kita pelajari, ada adab-adab yang harus diketahui. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kajian di sore hari ini dan di jadwal-jadwal yang lain. Di sini beliau Syekh Asy-Syadzili mengatakan, ketika kita perhatikan dengan detail tentang pembahasan ilmu usul fikih, ternyata ada dua. Yang pertama, masail tuwassilu ila rutbatil ijtihad. Memang dalam pembahasan usul fikih ada pembahasan-pembahasan yang mengantarkan pembelajarnya untuk mencapai derajat ijtihad. Wa yahtajuhal mujtahid liyastakhrijal ahkam minal adillah. Yang mana pembahasan-pembahasan ini dibutuhkan oleh seorang mujtahid untuk mengeluarkan hukum, ya, hukum-hukum dari dalil-dalil yang mereka pahami atau dari dalil-dalil yang mereka sedang bahas, ya. Jadi saya ulangi, di sini Syekh Asy-Syadzili mengatakan, ternyata setelah dilihat dalam pembahasan ilmu usul fikih, ternyata ada pembahasan-pembahasan yang khusus untuk mempersiapkan orang untuk menjadi mujtahid.
yaitu kaidah-kaidah, pembahasan-pembahasan yang perlu dipelajari oleh orang-orang yang nanti akan progresnya akan menjadi seorang mujtahid, ilmu-ilmu yang membahas tentang agar dia paham bagaimana mengeluarkan sumber hukum. Tapi juga ada pembahasan yang kedua, jenis yang kedua, masail usuliyah yahtaju ilaihal ami, yaitu ternyata juga ada permasalahan-permasalahan, kaidah-kaidah yang dibutuhkan oleh orang-orang awam. Yang dibutuhkan oleh orang-orang awam, bagaimana mereka menyikapi permasalahan ini, dan pembelajarannya ini atau hukum mempelajarinya fa asbahat min furudil a'yan, yang seperti ini hukumnya fardu ain. Saya ulangi, Syekh As-Sasri mengatakan memang secara umum usul fikih itu adalah ilmu yang dipelajari oleh orang-orang yang memang ingin mempersiapkan dirinya untuk jadi mujtahid alias ulama gitu. Tidak mungkin ada ulama kecuali dia harus paham ilmu usul fikih. Bagaimana dia memahami dalil nanti, ada yang mutlak, ada muqayyad, ada umum, ada khusus, ada mujmal, ada mubayyan, ada nasakh, penghapusan hukum, nasikh, mansuh, itu harus dipelajari bagi orang yang pengen menjadi ulama. Jadi secara umum memang mempelajari hal itu, mempersiapkan orang untuk jadi ulama. Yang seperti ini hukumnya fardu kifayah, yaitu mempelajari bagian-bagian permasalahan yang mengantarkan seseorang kepada derajat ijtihad. Ini fardu kifayah, tidak wajib atas semuanya, tapi sekelompok kaum wajib bagi mereka sebagiannya saja. Tapi setelah ditinjau ulang, ternyata juga dalam ilmu usul fikih ada pembahasan-pembahasan yang diperuntukkan bagi orang yang bukan mujtahid, alias untuk orang awam. Bagaimana mereka bersikap nanti, bagaimana adab meminta fatwa, bagaimana adab bagaimana tata cara memilih seorang yang alim. Siapa sih orang yang cocok untuk ditanyai tentang ilmu keagamaan? Itu nanti dibahas. Hal-hal inilah yang nanti akan dibahas oleh Syekh As-Sasri, kaidah-kaidahnya yang wajib diketahui oleh orang-orang yang awam. Ini yang akan menjadi topik pembicaraan kita. Itu masail usuliyah, permasalahan-permasalahan usul yang dibutuhkan oleh orang awam. Fa asbahat min furudil kifayat, mufrudul a'yan. Maka permasalahan-permasalahan ini termasuk hukumnya fardu ain. Ala kulli muslimin, wajib atas setiap muslim untuk mempelajarinya, min ajli hajatihi ilal amal bima fadiha, agar dia bisa mengamalkannya. Dan beliau mengatakan wal i'radi katsiri minal usuliyin anil isyara ila hadzal qismi ahbabtu an ubriza hadhil masail min ajli an yata'allamaha al-awam wa ya'malu biha. Dan karena para ulama usul fikih kurang perhatian dalam masalah ini, alias pembahasan tentang kaidah-kaidah usul yang berkaitan dengan orang awam ini, sedikit dari mereka yang memberikan pembahasan khusus, maka beliau Syekh menulis buku khusus tersendiri yang cocok untuk dipelajari oleh orang-orang awam yang sejatinya harus mereka ketahui. Maka beliau menulis buku yang ada di hadapan kita. Dan sejatinya ada sudah ada PDF-nya, sudah ada bentuk buku PDF-nya, terjemahan dari buku yang kita bahas. Nanti insya Allah di-share sepertinya tadi sudah ada yang meng-share di grup bagi yang belum nanti bisa minta insya Allah. Jadi sangat penting sekali berkaitan pembahasan, nanti akan ada banyak pembahasan Nanti misalnya ada hukum hukmu fi'lil mukallaf ma la ya'lamu hukmahu, hukum orang yang sudah mukallaf, yaitu orang yang sudah balik akil, dia mengamalkan suatu hukum yang belum diketahui, atau mengamalkan suatu amalan yang belum tahu hukumnya. Bagaimana status seorang yang sudah balik berakal mengamalkan suatu amalan yang belum diketahui hukumnya, itu nanti dibahas. Adabnya orang awam kepada mufti. Man yahiqu lil ami an yas'alahu. Siapa orang yang pantas ditanya oleh orang awam. Jadi nanti tidak semua orang yang dianggap ustadz kemudian pantas ditanya, pantas diberi diberi pertanyaan ini hukumnya apa. Jadi tidak semua orang yang bisa ceramah nanti, tidak semua orang yang bisa naik ke atas mimbar kemudian pantas dipertanyakan kepadanya tentang hukum-hukum syariat. Itu nanti akan ada pembahasannya. Siapakah yang berhak untuk ditanya oleh seorang awam berkaitan tentang masalah-masalah hukum. Zaman sekarang ini banyak bermasalah.
Setiap orang yang bisa ceramah dianggap dia alim, ulama. Kemudian ditanya untuk memberikan jawaban tentang perkara-perkara keagamaan. Belum tentu. Setiap ulama pasti dai, ya. Tapi tidak setiap dai itu ulama. Nanti ada kaidah gitu, ya. Bahkan ada bukunya, ya. Ada bukunya Syekh Bakar Abu Zaid kalau tidak keliru, saya lupa. Ada yang nulis tentang masalah itu, ya. Bahwa setiap dai, setiap ulama itu pasti dai, tapi tidak setiap dai pasti ulama, belum tentu, ya. Makanya nanti dibahas tentang adab-adabnya di sini. Kemudian nanti juga taklidul mutasahil bil futya, bagaimana hukum bermudah-mudahan, mengikuti fatwa orang yang bermudah-mudahan beri fatwa. Ada ulama yang bermudah-mudahan beri fatwa, oh ini boleh, bagaimana mengikuti fatwa mereka. Kemudian tamadhubul ami, boleh nggak seorang awam nanti bermadhab dan seterusnya. Itu nanti dibahas dalam buku kita. Dan pembahasan ilmu usul fikih itu penting, ya. Seseorang kalau pengen keilmuan agamanya meningkat, itu dia harus belajar ilmu usul fikih. Dia harus belajar ilmu usul fikih, belajar bahasa Arab, ya. Saya teringat ada nasihat dari Ustadz kita di Jogja sini, ya, Ustadz Aris Munandar, ya. Kalau tidak keliru perkataan beliau, Ustadz Aris Munandar, bahwa barang siapa yang pengen kemampuan ilmu agamanya naik, maka dia wajib belajar ilmu usul fikih dan bahasa Arab. Bahasa Arab dan usul fikih, ya. Dengan bahasa Arab dia bisa baca buku-buku ulama. Dengan usul fikih dia bisa paham ulama itu ngomong apa, gitu. Nah, tapi kalau kemudian malas belajar bahasa Arab atau tidak belajar usul fikih, ya udah, nanti akan simpang siur, kesana kemari, susah, ya. Seperti rumput yang kena angin yang ke arah sana maka ikut ke sana, angin yang ke sini ke arah sini. Belum bisa mensortir, belum bisa kemudian melihat, menimbang-nimbang. Tapi bagi orang yang sudah bisa bahasa Arab, belajar ilmu usul fikih dan ilmu-ilmu alat yang lain, dia nanti akan bisa menimbang-nimbang perkataan ulama, juga tidak taklid buta, dan nanti ilmunya akan naik, ya. Progresnya akan bagus jika orang mempelajari bahasa Arab, terlebih lagi ditambah dengan ilmu usul fikih. Karena tidaklah ada seorang ulama pun yang dia jadi ulama kecuali dia pasti paham usul fikih, ya. Tapi kalau cuma sekedar dai, ceramah sana sini, ya, cukup menghafal hadis, cukup menghafal Quran, ya, kemudian nanti disampaikan dengan menggebu-gebu dengan bahasa yang baik, itu bisa aja jadi dai. Tapi untuk jadi alim, bisa mengeluarkan hukum setelah melihat dalil-dalil yang ada, ini tidak sembarang orang, ya. Itu adalah derajatnya orang-orang yang sudah mencapai derajat ijtihad, ya. Nggih. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mukaddimah. Kemudian di sini Syekh As-Satsri beliau menyebutkan beberapa faidah atau manfaat kenapa kita belajar ilmu usul fikih. Tamhidun fi fawaid ta'allumil 'ami li ilmil usul ijmalan, ya. Faidah-faidah bagi orang awam yang mempelajari ilmu usul fikih secara global, ada faidahnya. Ada faidah-faidah secara global bagi orang awam, ya. Kenapa sih orang awam juga harus belajar ilmu usul fikih? Nah, ada faidahnya di sini. Di sini disebutkan oleh beliau ada 7 faidah. La in ta'ayyana 'alal 'ami ma'rifatu ba'dil qawaidil usuliyah wujuban. Kalau sudah jelas bahwa wajib bagi seorang awam, orang yang awam juga wajib mempelajari beberapa kaidah yang berkaitan dengan usul fikih, ya, yaitu kaidah-kaidah yang khusus untuk orang awam. Kalau kita sudah tahu bahwa itu hukumnya wajib, fa inna ta'allumal 'amilil usul ijmalan lahu fawaid 'azimah. Maka seorang awam yang belajar ilmu usul fikih itu secara global ada faedah-faedah yang sangat agung. Min ahammiha ma ya'ti. Yang paling penting adalah berikut ini. Yang pertama, faedah yang pertama, ilmul usul ilmun syar'iyyun yahsulu bi talabihi ma'an niyyah ats-tsawab alladzi rattabahu syar'u ala talabil ilmi. Yang pertama dapat pahala, jelas. Orang yang belajar ilmu usul fikih di sini, bahwa ilmu usul fikih jelas dia adalah bagian dari ilmu syar'i, di mana orang yang mempelajarinya, ya, dengan niat ini sebagai ibadah, sebagai suatu perbuatan menuntut ilmu, maka
pelakunya mendapatkan pahala. Jadi faidah pertama jelas, karena ilmu usul fikih ini bagian dari ilmu agama, maka orang yang melajarinya dengan niat yang baik, dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, ilmu usul yu'ahilul insan listikhraji ahkami syariah. Ilmu usul fikih itu mempersiapkan seseorang agar bisa prospeknya ke depan, agar nanti bisa mengeluarkan, menyimpulkan hukum-hukum syar'i. Fayan kulul ami ila rutbatil ijtihad. Akhirnya orang yang derajatnya dari orang awam, levelnya naik menjadi mujtahid. Levelnya naik menjadi mujtahid. Atau minimal tengah-tengah ya. Para ulama ada yang membagi derajat manusia itu cuma dua, yaitu orang awam dan mujtahid. Mujtahid yang bisa menyimpulkan hukum sendiri, mengeluarkan hukum sendiri. Ada awam yang nggak bisa menyimpulkan hukum, ngekor saja, alias ngikut pemahaman ulama. Tapi sebagian ulama ada yang membaginya jadi tiga ya. Orang awam, mujtahid, tengah-tengahnya adalah muttabi' ya. Atau atasnya muqallid. Jadi mujtahid, bawahnya muqallid, yaitu orang awam, tengahnya muttabi'. Muttabi' itu dia sejatinya masih awam tapi sudah mulai ngerti beberapa kaidah-kaidah, sehingga dia sudah mulai paham pola pikirnya ulama bagaimana. Tapi kemampuan dia belum sempurna. Sehingga belum bisa menyimpulkan hukum dengan sendirinya. Tapi dia sudah bisa mulai menimbang-nimbang, ya, tahu beberapa kaidah. Ini perintah menunjukkan yang diperintahkan itu wajib, larangan menunjukkan yang dilarang itu haram. Oh, ini umum, dalil khusus, sudah mulai paham. Tapi dia belum mencapai derajat ijtihad. Nah, faedah kedua di sini dikatakan bahwa ilmu usul yu'ahilul insan istikhraji ahkami syariah. Ilmu usul fikih itu akan mempersiapkan seseorang agar bisa mengeluarkan atau menyimpulkan hukum dari dalil. Fayan kulul ami ila rutbatil ijtihad. Maka ilmu usul fikih jika dipahami dengan baik akan memindahkan orang yang awam menuju derajat orang yang mujtahid, menjadi ulama. Itu faedah yang kedua. Jadi faedah untuk belajar ilmu usul fikih, pertama, mendapatkan ganjaran dari Allah, pahala, karena itu bagian dari ilmu syar'i. Yang kedua, belajar ilmu usul fikih itu membantu seseorang untuk meningkatkan derajatnya. Jadi tidak serta-merta jadi awam terus, tapi nanti bisa kemungkinan jadi orang mujtahid ya. Faedah yang ketiga, ilmu usul yu'til insana al-qudrata ala fahmin nusus asy-syar'iyyah. Belajar ilmu usul fikih akan memberikan kemampuan bagi seseorang untuk memahami nas-nas syariat. Belajar ilmu usul fikih akan memberikan seseorang kemampuan untuk memahami nas-nas syariat atau memahami dalil. Ya. Memahami dalil. Misalnya, ya, orang yang belajar ilmu usul fikih akan bisa paham. Misalnya sekarang dalam masa Ramadan, ya. Ramadan nanti dalam pembahasan, misalnya dalam masa Ramadan ada pembahasan tentang sholat tarawih. Sebagian orang ada yang sholat tarawihnya 4 salam 4 salam, 4 rakaat salam 4 rakaat salam. Sebagian yang lain ada yang 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Ini ada kaitannya dengan ilmu usul fikih ya. Bagi orang yang paham ilmu usul fikih nanti akan bisa melihat lebih mana yang kemungkinan lebih rajih, mana kemungkinan pendapat yang lebih kuat. Apakah yang 4 rakaat salam 4 rakaat salam, ataukah yang 2 salam 2 salam. Di sini akan dipakai ilmu usul fikih, yaitu nanti dalam pembahasan tentang mujmal, tentang dalil mujmal dan dalil mubayyan, mujmal mufassar ya. Nanti akan orang-orang yang mengatakan bahwa yang benar itu 2 salam 2 salam. Terus gimana itu yang dalil yang 4 salam 4 salam? Itu dalilnya namanya mujmal. Bahwa Aisyah bercerita Nabi sholat 4 rakaat, kemudian sholat 3 rakaat. Ini hadisnya masih mujmal, alias hadisnya ini masih global. Masih ada kemungkinan penafsiran. 4 rakaat itu apakah benar 4 rakaat kemudian baru salam, ataukah 4 rakaat itu 2 salam kemudian istirahat. Ternyata yang dimaksud 4 rakaat itu adalah 2 salam istirahat.
Kenapa begitu? Karena yang 4 rakaat salam itu ditafsirkan dengan hadis yang lain. Nabi mengatakan sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2-2. Oh, berarti hadis ini mentafsir dalil yang lain yang masih global. Atau dalil yang lain. Dalilnya yang disebutkan oleh Aisyah dalam hadis riwayat Abu Dawud bahwa Nabi SAW sholat 11 rakaat. Yusallil asyarah, Nabi sholat 10 rakaat. Yusallimu likulli taslimatain. Yusallimu likulli rakaatain, beliau salam di setiap 2 rakaat. Kemudian beliau witir dengan 1 rakaat. Nah, di sini orang yang belajar ilmu usul fikih, dia nggak akan ngotot, pomen kudu papat-papat. Ya. Karena kalau dia sudah belajar ilmu usul fikih, oh ternyata paham, oh ternyata yang 4 itu, ini namanya masih dalil global, masih dalil mujmal, yang mungkin untuk ditafsirkan dengan dalil yang lain. Dan ternyata tafsiran dalil yang lain ada. Sehingga oh berarti yang lebih kuat adalah pendapat yang 2 salam. Nah, orang yang bisa tahu seperti ini, dia yang belajar ilmu usul fikih. Ya, jadi faedahnya yang pertama, ilmu usul fikih orang yang pelajarinya dapat pahala. Yang kedua, ilmu usul fikih menjadikan seseorang naik levelnya dari derajat orang awam jadi mujtahid. Yang ketiga, orang yang belajar ilmu usul fikih, dia akan punya kemampuan untuk memahami nas, untuk memahami dalil, baik Quran ataupun hadis. Yang keempat, ya, ilmu usul fikih yuwaddihul mustalahat al-ilmiyah. Ilmu usul fikih akan menjelaskan istilah. Orang yang belajar usul fikih akan paham, oh maksudnya ulama menggunakan istilah ini maknanya begini. Jarinya akan menjadikan pembelajarnya memahami tentang istilah-istilah ilmiah yang digunakan oleh para ulama. Maghrib jam itu mas 35. Ya, kemudian yang kelima, faedah yang kelima, 5 menit lagi ya. Faedah yang kelima, ilmu usul fikih yaj'alul insan yadbitu kalamahu wa alfadhahu. Ilmu usul fikih akan menjadikan seseorang itu rinci dan detail dalam mengeluarkan statement. Bihaitsu yastakhdimul lafdha alladhi yuridu ma'nah. Jadi ketika orang belajar ilmu usul fikih, dia akan belajar, oh lafadz ini umum, lafadz ini khusus, lafadz ini mengandung makna mutlak, lafadz ini mengandung makna muqayyad, yaitu terikat, ada ikatannya. Ketika dia sudah belajar seperti itu, bahwa ternyata Allah itu ketika berfirman, Nabi Muhammad ketika bersabda, itu ada makna-makna khusus yang diarahkan, tidak ngomong gitu aja, tapi ada makna-maknanya. Oh lafadz ini untuk umum misalnya. Misalnya ketika Nabi ngomong tentang larangan berbuat hal-hal yang baru dalam agama. Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah misalnya. Setiap kebid'ahan itu semua menyesatkan. Nah, Nabi menggunakan kata kul. Wah, ini umum berarti. Ya. Kata kullun ini yufidul umum. Berarti setiap perkara baru dalam agama, Nabi menghendakinya itu sebagai perkara yang baru dalam agama sehingga dihukumi menyesatkan. Jadi pembuat syariat tidaklah mengeluarkan statement kecuali detail, rinci. Oh ini maksudnya untuk lafadz umum. Oh ini maksudnya adalah lafadz terbatas, khusus. Oh ini maksudnya adalah mutlak. Nah, ketika kita belajar seperti itu, kita secara tidak langsung atau secara langsung nanti akan terpengaruh. Orang yang belajar ilmu usul fikih akan terpengaruh sehingga omongannya juga nanti tidak akan sembarangan. Tapi dia akan tertata. Perbincangannya akan tertata, dia akan rinci dan detail pembicaraannya bagi orang yang sudah mempelajari ilmu usul fikih dengan baik. Kemudian 2 lagi ya, saya lanjutkan. Yang keenam, faedah seorang belajar ilmu usul fikih adalah yu'til 'amil thiqah fi sihhatil ijtihad. Orang yang belajar ilmu usul fikih akan memberikan kepercayaan bagi orang awam ya, tentang keabsahan seorang mujtahid. Alladzi sara 'alaihil mujtahid alladzi yattabi'u kalamahu. Maksudnya gimana? Ketika kita paham sedikit ilmu usul fikih, maka kita akan tenang ketika bertanya kepada ulama ini, oh ulama ini jawabannya ini. Karena punya landasan dalil ini. Kita bisa paham. Oh, tenang. Ini berarti ulama ini memang cara pendalilannya bagus. Ulama ini cara menyimpulkan dalilnya seperti ini. Ya. Maka kita bisa sedikit paham. Kalau kita sedikit paham bagaimana cara pendalilan ulama ini, kita akan tenang hatinya. Oh benar-benar berarti ini benar-benar ulama.
bukan orang yang sembarangan menyimpulkan hukum misalnya. Seperti beberapa waktu kemarin ada yang mengatakan misalnya sholat di masjid yang segitiga, ya, sholat di masjid yang di situ ada segitiga, katanya itu masjid ada simbol Dajjal, kemudian sholatnya batal. Orang awam ketika mendengar itu langsung percaya. Tapi bagi orang yang belajar usul fikih, ya, dia akan bertanya-tanya, penyimpulan hukum kok bisa sholat di masjid yang bentuknya segitiga kok bisa batal, dalilnya apa gitu, mana yang melarang gitu. Dia akan paham larangannya di sebelah mana, kemudian sisi pendalilannya gimana, benar atau tidak. Nah, ketika orang yang sudah belajar ilmu usul fikih, dia akan bisa bertanya seperti itu. Kalau ini kemudian meragukan, oh berarti saya nggak yakin dengan siapa sih ulama yang pantas untuk ditanya. Jadi mempelajari ilmu usul fikih, faedah yang terakhir yang ketujuh adalah, kata Syekh As-Satsiri adalah bahwa orang yang belajar ilmu usul fikih, dia akan tahu, akan punya bekal ilmu bagaimana tata caranya bertanya pada ulama. Dan siapa sih ulama yang cocok, siapa sih orang yang pantas untuk ditanya, untuk memberitahu jawaban tentang tahu, oh kualifikasinya seperti ini, syarat jadi mujtahid aja kayak gini, oh orang ini nggak cocok, bahasa Arab aja nggak tahu, baca Quran aja masih plegak-pleguk, kok dia bisa mengeluarkan statement keagamaan ini hukumnya haram, ini hukumnya mubah. Nah ini dipertanyakan, dia bukan ulama. Tapi bagi orang awam yang nggak belajar ilmu usul fikih, wah sik penting kiai misalnya, atau dia di masyarakat punya kedudukan terpandang, oh orang kaya punya kedudukan di masyarakat, kemudian dia jadi imam di masjid, wah ini paham tentang ilmu agama, belum tentu, ya. Nanti ada syarat-syaratnya jadi mujtahid, dia bisa bahasa Arab, dia belajar ilmu usul fikih, ya, dia paham dalil, ya. Itu yang pantas untuk ditanya. Nanti akan ada penjelasannya. Jadi orang yang belajar ilmu usul fikih, dia akan tahu siapa sih yang cocok untuk ditanya gitu. Karena tidak semua orang yang cuman bisa ceramah kemudian dia bisa menyimpulkan hukum syar'i. Makanya kalau tidak keliru kutipan Imam Suyuti rahimahullah mengatakan, ya, al-alimu indal awam man yas'adul mimbar. Ulama itu di kalangan orang awam adalah orang yang hanya bisa ceramah di depan mimbar. Sekarang banyak orang-orang beranggapan orang yang di atas mimbar ceramah, oh itu ulama. Kemudian ditanya tentang perkara-perkara besar. Akhirnya kemudian, ya, jawabannya sesat dan menyesatkan, menimbulkan fitnah. Kenapa seperti itu? Karena sekarang orang belum bisa memposisikan dirinya. Yang awam bingung siapa sih ulama yang cocok untuk ditanya, ya. Yang ditanya pun seakan-akan merasa dirinya jadi ulama. Maka perlu di situ mempelajari ilmu usul fikih agar kita tidak salah sasaran ketika bertanya tentang perkara-perkara hukum syar'i. Dan itu beberapa faedah yang kita bahas pada muqaddimah kesempatan kali ini. Besok kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, langsung ke pembahasan hukum perbuatan seorang mukallaf, sesuatu yang belum dia ketahui hukumnya, ya, orang yang melakukan suatu amalan dan hukumnya belum tahu, itu hukumnya seperti apa. Nah itu muqaddimahnya, mungkin agak cepat, semoga bisa dipahami, ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.